Rantepao Minggu 18 Januari 2026 sebagai berikut. Yang pertama, pada poin 19. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu dilaksanakan pada hari Senin 19 Januari 2026 pukul 9 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan, Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia, Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 21. Sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 23 Januari 2026 pukul 16 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang kedua, disampaikan kepada warga jemaat bahwa ibadah keluarga mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2026. Mohon perhatian dari kita semua. Poin 22. Jika tidak ada halangan akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Yulianos Atto Sumule dengan Saudari Yelsi Pasongli dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Karasik, Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 WITA di Toraja Hiltra Hotel. Yang kedua, Saudara Pendeta Hermiati Rifjin Toding Lembang dengan Saudara Reski Yonotanan dilaksanakan pada hari Senin 26 Januari 2026 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 WITA di Toraja Prince Hotel. Mohon dukungan warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-23, ibadah penghiburan. Yang pertama, dalam rangka pemakaman almarhumah Mary Rantelino, orang tua dari Ibu Penatua Maranu Pasande atau mertua dari Bapak Pendeta Suleman Alolinggi dilaksanakan pada hari Selasa 27 Januari 2026 pukul 16 WITA di Batan, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, rangkaian acara pemakaman almarhum Paul Ruruk Girik Allopakiding, orang tua dari Bapak Kurnia Raya Tandirerung atau mertua dari Ibu Palistia Sule, kelompok pelayanan 1, dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 Januari 2026 di Botang Makale, Tanah Toraja. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Informasi tambahan, turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Ulfatake atau Mama Ocean, anggota kelompok 3 di Manado. Kiranya segenap keluarga ya dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Sekian warta Jumat. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Jemaat kekasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Allah karena kasih dan anugerah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di rumah-Nya yang kudus untuk merayakan hari yang dikuduskannya.
Sepekan telah kita lalui dalam suka duka kehidupan, dalam karya dan pengharapan. Hari ini kita bersekutu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari dengan hati penuh syukur, muliakanlah Tuhan, tinggikanlah Raja kita. Pujilah Dia dan sujud menyembah dalam kekudusannya, dalam sorotan tema kesaksian tentang Yesus. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kidung pujian, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, dan kalimat selanjutnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga.
Jemaat Tuhan, sebagai manusia yang jauh dari sempurna, kita sering jatuh dalam dosa. Sejak semula Engkau memanggil kami untuk hidup bagimu, tetapi kami sering memilih jalan sendiri dan melupakan kasih-Mu. Meski Engkau datang sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa kami kerap mengabaikan-Mu. Engkau menolong dan memberkati kami, namun kami kurang bersyukur dan tidak setia. Mari dalam kerendahan hati kita memohon belas kasih-Nya. Tuhan, ampunilah kami dan ubahkan hati kami, agar kami hidup sebagai milik-Mu di dalam Kristus. Saudara-saudara, dalam pengorbanan Kristus, dosa kita dihapus dan kita diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Syukur kepada Allah, di dalam Kristus kami telah diampuni dan dipulihkan. Petunjuk hidup baru, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan
dan dalam segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian petunjuk hidup baru. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dari Alkitab terjemahan 2. Kita baca secara alternatif antara majelis gereja dan dengan jemaat. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 antara majelis dengan jemaat. Kita mulai syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Berbahagialah orang yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan dan kurban sajian. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Aku mengabarkan keadilan, bahkan tidak aku tahan bibirku. Keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Amin. Setiamu Tuhanku tiada betara. Tiada bertanding.
Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 49 pada ayat yang pertama sampai ke-7. Kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 9. Dan untuk Injil sebentar kita akan membaca Injil Yohanes 1 di ayatnya yang ke-29 sampai 42. Mari mempersiapkan pembacaan firman Tuhan ini. Dan ketika kita sudah mendapatkan bahan bacaan kita, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Di tempat ini kami telah berkumpul, kami mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan yang begitu baik, begitu setia dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan baik. Kami boleh merenungkannya, dan pesan firman-Mu akan mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam segala keterbatasan kami memohon ampun, biarlah Engkau melayakkan kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepada aku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku ada pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Dari Paulus yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus,
dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah, kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 42. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ, lalu dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Kure sumanga puang. Sumanga
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, malam ini kita boleh berkumpul bersama di minggu yang ketiga di tahun 2026 atau minggu ketiga Januari tahun 2026. Saudara, kita berada dalam tema kesaksian tentang Yesus. Kasabian Diona Yesu. Banyak kali kita selalu melihat orang bersaksi. Ibadah-ibadah keluarga jemaat diberi kesempatan kepada keluarga-keluarga untuk mengungkapkan tentang kesaksiannya. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka nikmati dalam perjalanan kehidupan ini, itu jugalah yang mereka ungkapkan dengan kesaksian yang ada. Jadi kalau kita mendengar kata kesaksian, yang terbayang dalam pikiran kita adalah seseorang yang berdiri lalu dia menceritakan pengalaman rohaninya. Dan itu tidak salah, saudara-saudara. Jangan sampai kita katakan, motong dibilang kepuji-pujian dan sebagainya. Itu tidak demikian. Tapi itulah pengalaman rohani setiap orang yang mau menceritakan tentang bagaimana dia menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab juga mau mengajarkan kepada kita kesaksian tentang Yesus. Sebagaimana yang kita lihat dalam pembacaan kita. Jadi kita boleh bersaksi tentang Yesus. Tetapi juga saudara-saudara, bukan hanya kita sekedar mau mengatakan tentang Yesus, melainkan kita diajak untuk mau menghidupi apa yang kita dengarkan tentang Yesus. Mesti hidup di dalamnya. Mesti merasakan bagaimana kehadiran Yesus, pertolongan Tuhan dan sebagainya. Kalau kita melihat bacaan utama dari kitab ini 1 Korintus, saudara-saudara, di sini dikatakan bagaimana Paulus menghadapi jemaat di Korintus sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, dikuduskan di dalam Yesus. Satu jemaat yang penuh dengan dinamika, itulah jemaat Korintus. Ada sukacita karena orang datang dari berbagai tempat. Boleh dikatakan jemaat Korintus itu adalah jemaat yang majemuk. Sama dengan kehidupan kita di sini ya, di kota Rantepao. Sangat majemuk. Korintus juga demikian. Orang datang dari berbagai tempat, apalagi ada pelabuhan yang sangat ramai di sana. Tapi juga ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Nah, saudara, Paulus tetap mengucap syukur pada Allah karena Paulus merasakan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan umatnya. Bahkan Paulus katakan, ini jemaat sudah diperkaya dengan perkataan, pengetahuan dan karunia rohani. Dan karena itu Paulus tegaskan bahwa ketika mereka menikmati karunia Tuhan, maka umat ini harus bersaksi sehingga mereka merasakan tentang kasih Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Maka kita mau melihat bagian yang penting dari firman Tuhan ini, saudara-saudara. Kalau yang pertama dikatakan bahwa jemaat Korintus, umat ini dipanggil, dikuduskan dalam Kristus. Itu berarti kalau sudah dipanggil, dikuduskan, maka harus bersaksi. Nah, kita semua ini saudara-saudara, kita sudah melewati 2 minggu masa Epifani. Epifani itu adalah penampakan Yesus. Ya, bagaimana dia menampakkan diri, dia hadir di tengah-tengah kehidupan umat. Lalu kemudian dalam bacaan kita sudah diingatkan tentang bagaimana Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus. Maka kita yang sudah dikuduskan, kita yang sudah dibaptis, kita yang sudah menerima Yesus, di sini kita pun juga diajak untuk bersaksi. Jangan mengatakan nanti yang bersaksi adalah majelis gereja saja. Yang bersaksi adalah pengurus OIG lewat khotbah yang mereka katakan. Lewat bagaimana cara mengatur kita sebagai jemaat. Tidak. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, kita semua diajak untuk memancarkan Kristus dalam kehidupan kita.
Kesaksian kita saudara-saudara lewat sikap, lewat tindakan, lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Atau dalam istilah Alkitab biasa dikatakan, kita ini setiap pribadi menjadi surat yang terbuka kepada semua orang. Dimanapun kita berada, kita menjadi surat terbuka tentang Kristus. Maka kata-kata kita mestinya kata-kata yang memancarkan tentang kasih Kristus dalam hidup kita. Tindakan kita pun demikian. Saya selalu beberapa waktu ini mengingatkan kepada teman-temanku, kawan-kawanku, anak-anak muda. Berhenti mau komik, bilang itu selalu apa? Anjir. Apalagi itu? Ya, anjay. Kan selalu terucap kata kita seperti itu. Kalau orang tua kita tidak mengerti apa itu anjir, anjay. Tapi sebenarnya itu mau mengatakan, maaf ya, anjing. Itu tidak baik sekali. Kalau kita mau mengatakan seperti itu, saudara-saudara, minimalisir bahkan hilangkan lagi dalam diri kita. Kenapa? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita mau mengatakan bahwa kita bersaksi. Setiap gerakan tubuh kita, setiap tindakan kita mau mengatakan saya bersaksi untuk Tuhan. Sehingga mestinya yang keluar adalah kata-kata yang manis. Kawanku, kamu baik-baik saja ya? Mama sehat kan? Papa tetap kuat kan? Boleh sebut temannya, hai sobatku, hai kawanku. Itu jauh lebih indah kedengarannya dibanding kata-kata yang tidak akan membuat orang lain merasa bahagia. Mungkin ada yang mengatakan, tapi ketawa-ketawa ji temanku Ibu Pendeta kalau saya panggil seperti itu. Betul. Tetapi untuk orang lain bahasa itu tidak memperlihatkan kesopanan kita. Maka di sini kita diajak bersama saudara-saudara bahwa kita mesti menjadi saksi Kristus, mau di lingkungan kerja kita, di kantor atau di perusahaan atau di tengah masyarakat, mau dalam lingkungan gereja, mau dalam keluarga, di masyarakat, dimanapun kita berada. Mari bersaksi. Karena itu adalah panggilan. Kan bersekutu, bersaksi, melayani. Itu panggilan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, lalu kemudian Paulus katakan kita mesti bersyukur karena anugerah Allah yang memperkaya kita. Jemaat ini sangat kaya. Saudara kita semua sangat kaya. Kasih karunia Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita. Kita ini diperkaya Tuhan dengan banyak cara. Orang mengatakan, oh tak toda apanna tapi sugi anak, sugi keluarga. Ya, itu cara Tuhan mau memperkaya kita. Tak toda apanna tapi manarang, sugi kamanarangan. Ya. Dan sebagainya. Cara Tuhan mau mengatakan bahwa dalam kehidupan kita Dia banyak memberikan hal-hal yang indah. Sekalipun kita merasa bahwa kita berada dalam kelemahan, tetapi dalam keterbatasan itu kita melihat bahwa Tuhan mau memperkaya kita dengan segala kebaikannya. Karena itu kita mesti bersaksi. Lihat saudara-saudara, Yesaya dalam bacaan kita tadi, seorang hamba Tuhan. Dia dihadirkan Tuhan di tengah-tengah kemelut umat Tuhan yang berada dalam masa pembuangan. Tapi dalam kelemahan itu Yesaya tampil untuk mau mengatakan, jemaat Tuhan, umat Tuhan, sabar dan kuatlah. Karena Tuhan akan menolong kita, membebaskan kita, membawa kita ke tempat yang bebas dari pembuangan ini. Itu diperkaya, Tuhan memperkaya Yesaya. Atau juga saudara-saudara ketika kita membaca dalam kitab Perjanjian Baru tadi, Injil Yohanes, kita diingatkan bagaimana Yohanes menghibur umat Tuhan dengan segala kasih Tuhan. Dan mengingatkan tentang Kristus. Maka saya mau mengatakan kepada kita dalam segala hal kita bersyukur. Dalam segala hal itu kita bersyukur, kita pun juga diajak, ayo bersaksilah. Ya, kita bukan mau bersaksi, saya kaya sekali, itu kesaksian saya. Saya punya segalanya, itu kesaksian saya, tidak. Saya kemarin atau tadi ya membaca satu berita, ada seorang anak konglomerat, anak seorang pengusaha di Indonesia yang pergi berlibur dengan teman-temannya di Jepang,
Lalu kemudian apa yang terjadi? Begitu dia main salju ski, saudara-saudara, akhirnya didapat meninggal. Ya, didapat meninggal, dan ternyata ketika diotopsi lehernya itu terlilit dengan tali yang dipasang oleh pengaman. Rupanya dia main ski di luar tempat yang sudah diberi tanda danger, hati-hati di situ. Apa yang saya mau katakan? Kita punya segala-galanya tapi pada akhirnya akan habis. Yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan menyatakan berkat dan kasih-Nya, pakailah itu untuk bersaksi bagi Tuhan. Tidak untuk memperkaya diri, tidak untuk mau memperlihatkan kekuatan, kemampuan, kesombongan, tetapi katakanlah terima kasih Tuhan, Engkau berikan aku ini, saya mau pakai untuk bersaksi. Saya punya kepandaian, karena itu saya pakai untuk mengarahkan orang dengan baik sehingga orang merasa tenang dengan kepandaian yang kumiliki. Saya punya kekayaan, saya pakai itu Tuhan untuk mengatakan kemuliaan bagimu, dan orang mengatakan sungguh luar biasa, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan seterusnya. Mengucap syukurlah dengan apa yang Tuhan berikan sebagai tanda kesaksian kita. Yang berikutnya, saudara-saudara, jemaat ini, jemaat Korintus tidak kekurangan kasih karunia Tuhan. Jemaat ini penuh dengan banyak potensi. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita punya karunia. Ada yang memiliki karunia mengajar, ada yang memiliki karunia melayani, memimpin. Saudara-saudara, pakai semuanya itu bagi Tuhan. Yesus memanggil kita bukan untuk diri kita sendiri, tidak. Tetapi pakai karunia yang Tuhan mau berikan untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya hai anak muda, mari saling menopang, mari saling menguatkan. Karena kemampuanmu, keterampilanmu, kepandaianmu, dan hikmat yang Tuhan berikan, pakai untuk hari ini, lakukan untuk hari ini, berikan untuk temanmu. Jangan pelit membagi pengetahuan, jangan tidak mau membuka diri. Dunianya sekarang adalah membagi informasi. Dunianya sekarang adalah di mana kita mau berpegangan tangan untuk membangun kehidupan bersama. Dan ketika itu kita lakukan, kita bersaksi tentang Kristus, di mana Yesus mengajak kepada kita sehati sepemikiran, satu dalam kasih Tuhan. Itu masanya kini yang kita lakukan pada saat ini. Seorang yang bernama dari India, Madam Teresia, dia melakukan tindakan yang sangat, ya, bagi orang lain menganggap tindakannya tidak terlalu baik. Kenapa? Dia ada di India, lalu kemudian dia melayani orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang dikerumuni lalat karena kelaparan dan tertinggal di situ. Dia melayani orang-orang miskin, orang-orang yang sudah terbuang. Tapi apa yang dilakukan? Dia mengangkat orang-orang miskin itu, dia beri makan, dia suap orang-orang yang tidak berdaya, lalu kemudian dia mandikan, dia bersihkan. Dia membawa, dia memperhatikan mereka setiap waktu. Cara dia bersaksi dengan mengatakan begini, saudara, di wajah mereka-mereka yang menderita, yang kekurangan, di wajah mereka itulah kulihat Tuhan. Maka kita diajak untuk bersaksi dengan segala karunia yang kita miliki. Kalau kita mampu untuk memimpin, memimpinlah dengan baik. Kalau kita mampu untuk melayani orang yang kecil, layanilah itu. Sentuhlah mereka dengan kasih kita. Kalau kita mampu untuk memberi nasihat yang baik, lakukanlah itu. Itu cara kita mau mengatakan potensi karunia yang kita miliki, kita tunjukkan untuk Tuhan. Tapi ingat, kalau kita sukses, kita berhasil, jangan katakan karena aku Rito, bukan. Tapi karena Tuhan, biar Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Biar Tuhan semakin dibanggakan, dimuliakan, aku semakin kecil di mata Tuhan. Karena itu Tuhan yang kita agungkan. Yang terakhir, Paulus tegaskan begini, bahwa Allah akan meneguhkan jemaatnya sampai akhir karena Allah setia. Maka dalam kehidupan ini, saudara-saudara, ketika kita sudah bersaksi di hadapan Tuhan, ketika kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, tetaplah setia. Bukan hanya cukup Ibu Pendeta sekali saya bersaksi buat temanku, tidak. Cukup Bu Pendeta 2 kali saya melayani sudah menjadi tugas saya bersaksi, tidak. Cukup Bu Pendeta di kantor saya sudah berbuat baik, saya sudah bersaksi tentang Yesus, tidak.
tapi setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Karena Allah setiap waktu setia dalam hidup kita. Allah setiap waktu hadir dalam hidup kita. Dan Allah tidak akan jauh dari kehidupan kita. Maka di tengah-tengah berbagai macam konflik, perubahan zaman, lihat kesetiaan Tuhan tetap nyata. Sebab itu tanamkan dalam hati kita semua, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Saya mau bersaksi lewat segala kehidupan saya. Dengan demikian Allah semakin dimuliakan, Allah semakin diagungkan. Mari lakukan ini dengan penuh sukacita. Mari buat ini dengan penuh kasih di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Engkau mengajak kepada kami untuk menceritakan tentang Yesus dalam seluruh sikap hidup dan tindakan kami. Karena kami telah menerima kasih karunia-Mu, karena kami memiliki karunia Tuhan yang indah, potensi yang Tuhan berikan, dan karena Engkau setia dalam hidup kami, maka kami pun juga mau terus bersaksi tentang Engkau, Yesus, agar hidup kami sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan, menjadi surat terbuka di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita bersama-sama berdiri dan sebelumnya kita berdoa, doa Bapa kami dulu ya. Kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari bersama dengan semua umat yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan disiapkan, di depan ada kotak persembahan pembangunan. Sebelumnya itu kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 6 terjemahan baru. Firman Tuhan, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya
tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita memuji Tuhan bahwa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan, dengar
Ya, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, tak jemu-jemunya kami melelang ini dan meminta maaf jika ada yang terganggu, tetapi karena proses masih jalan. Ya, penulisan sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao di sini, di gereja kecil itu adalah gereja yang pertama. Dan kita sudah sampai di bab berapa Pak Sili? Bab 2 ya? Bab 2. Bab 2 kemarin Pak Sili sebagai penulis memaparkan kepada kami beberapa majelis gereja dan saya sungguh terperangah betapa banyaknya gereja ini telah mengembangkan sayapnya kemana-mana. Ya, nanti kalau sudah dicetak, yang rajin membaca silakan beli. Kalau tidak beli itu rugi sekali. Ya, nah ada natura yang banyak dilelang, cukup banyak ada dipersembahkan, ada yang disiapkan oleh tim dana. Mari kita lelang ini dengan ketulusan hati. Mari Bapak Ibu. Lada ketokon organik, masih tetap organik. Siapa taruh harga? Belum ada? 100 Bapak Fatra, terima kasih 3 kali. Kita yang satu lagi. Ya, nanti itu saja. Ya. Satu lagi Bapak Ibu minta maaf ini agak banyak. Satu lagi siapa taruh harga? 100. Dari belakangnya 103 kali. Silakan. Cukup banyak lada ketokon hari ini. Ya. Ya. Pegang aja dulu. Ada yang seperti paprika besar-besar. Ya ini mungkin varietas yang sudah dikembangkan. Yang tadi kecil-kecil pedasnya minta ampun. Iya satu-satu. Siapa taruh harga lada ketokon? Mungkin yang belum pulang ke tempat kerja ini bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Siapa taruh harga? Ada ampoku senyum-senyum, mungkin mau bawa kah? Ya nanti Oma yang lelangkan 50 3 kali untuk ampo. Ya. Satu lagi, kenapa kurang di dalam ini? Ini saja. Ini kita lelang Amerika. Kita lelang Amerika Bapak Ibu, memberi kesempatan kepada siapapun, juga kepada anak-anakku. Kalau uang 5.000 pasti masih punya di dompet, atau uang 2.000 juga enggak apa-apa kalau itu ini. Kita serahkan yang angkat tangan. Ya, yang angkat tangan silakan. Saya judul Ibu Astri. Oh ya, kalau sudah ada silakan angkat tangan saja yang ingin memberi berapapun itu mulia di hadapan Tuhan. Persembahan janda miskin jauh lebih berharga dibanding persembahan yang banyak, Dek. Ya, teman-teman majelis gereja juga tolong taruh. Berapapun diangkat saja tangannya, kami hampiri Bapak Ibu. Di atas adakah yang angkat tangan? Belum. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau memberi. Kita mungkin penulis kita akan ke Jogja dan ke Jakarta untuk men-tracking clipping koran zaman Belanda. Jadi mungkin buku kita nanti akan sekali dan mungkin akan dibagi dalam 2 jilid atau 3 jilid. Tetapi buku sejarah ini betul-betul akan menggambarkan
Gereja Toraja di masa lalu, di masa sekarang, dan harapan untuk masa depan. Saya yang punya waktunya sebentar lagi. Ya, siapa lagi yang angkat tangan? Saya akan melihat ayah di belakang juga, di belakang. 1, 2, 3, Ibu dokter terakhir, nanti bagi 2. Ada ketokonnya. Ya, terakhir Bapak Ibu. Ya, terakhir Punti Sanggara, besar sekali dan masih bagus. Kami orang diabetes juga bisa makan kalau masih mentah-mentah seperti ini. Ya, siapa taruh harga? 50 satu kali, 50 100, 2 kali, 100, 3 kali di belakang. Ya, taruh di sini saja. Ya, ya, nanti ambil di belakang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebetulnya di belakang masih ada, tetapi nanti kami majelis gereja bagi-bagi untuk dibayar. Masih ada rak bisa, masih ada lada katokon juga. Kurang semangat Buddha Bapak Ibu, Tuhan memberkati semua persembahan kita kecil besar, mulia di hadapan Tuhan, memberkati hidup kita bersama dengan anak cucu kita. Kurang semangat. Dipersilakan persembahan pujian solo dari Saudara Asril. Kepada Saudara Asril dipersilakan. Tuhanku, Allahku, Kau nakodaku dikala ku berlayar mengarungi lautan samudra hidup ini. Tuhan, Kau nakoda hidupku. Jangan Kau biarkan batra hidupku terhempaskan naga lembah yang akan selalu datang silih berganti. Tuhan, Kau nakoda hidupku, kemunikan batra hidupku di tengah badan dan cobaan. Walaupun badai menerjang, ku takkan takut dan bimbang, karena ku yakin Tuhan Yesusku, Dia nakoda sejati, kemunikan batra hidupku, selamat sentosa
sampai tujuan. Jangankan biarkan batra hidupku terhempas karena gelombang yang akan selalu datang silih berganti. Tuhan, kau nakoda hidupku, kemunikan batra hidupku di tengah beladan dan cobaan. Walaupun badai menerjang, ku takkan takut dan bimbang, karena ku yakin Tuhan Yesusku, Dia nakoda sejati, kemunikan batra hidupku, selamat sentosa sampai tujuan. Kemunikan batra hidupku, selamat sentosa sampai tujuan. Kemunikan batra hidupku, selamat sentosa sampai tujuan. Terima kasih. Ya, terima kasih persembahan pujian Saudara Asril. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Emi Talesang, ada Bapak Yohanes LS Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Parantean, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan, Ibu Dina Maladan Palinggi, Bapak Daud Sangola, anak kekasih Yosua, Ibu Adolfina E. Paulus, Bapak Penatua Gustri Tibian, dan Bapak Pendeta Henry Budikarya Latuperisa. Juga ada keluarga yang berduka, ada tambahan, ada Ibu Ulfa Take meninggalkan kita semua, jenazah ada di Manado. Mari satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan boleh memberi kesempatan kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, meteraikan di dalam hati kami. Engkau terus mengasihi kami Tuhan, memberkati keluarga kami, anak-anak kami, memberkati usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan dengan tekun, dengan setia dan sabar. Memberkati para orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu sehat, kuat di dalam Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan keluarga kami. Engkau juga memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir untuk menguatkan dan menyembuhkan mereka. Begitu juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berduka, yang mana beberapa keluarga mengalami duka. Keluarga dari almarhumah Mary Rantelino di Batan, keluarga almarhum Paul Ruruk Giri Allo Pakiding di Botang, begitu juga dengan keluarga almarhumah Ibu Ulfa Take. Tuhan hiburkan dan hiburkan mereka. Dalam berbagai beban hidup kami, Tuhan yang akan menolong agar kami dapat melewatinya dengan tenang. Juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang bersukacita dengan pertambahan usia dalam sepekan ini, juga yang bersukacita dengan
keberhasilan lewat pendidikan, usaha, sempurnakan setiap sukacita saudara-saudara kami. Engkau juga memberkati untuk semua pelayanan yang akan dikerjakan oleh majelis gereja, baik rencana untuk pemberkatan perkawinan, ibadah penghiburan, begitu juga untuk sidang majelis gereja, dan beberapa kegiatan yang kami lakukan sepekan ini. Biarlah Tuhan menolong kami majelis gereja, pengurus OIG untuk mengangkat pelayanan dengan baik. Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan, pun juga semua yang telah diuangkan, natura yang ada, biarlah semua yang diterima dan juga dinyatakan oleh saudara-saudara kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berkati penyelesaian Gedung Bunga Lalan, juga penulisan sejarah berdirinya Jemaat Rantepao, bahkan juga Tuhan memberkati tim kerja panitia yang ada, dan juga penulis saudara kami Bung Sili Suli yang merencanakan akan ke Jogja, dan juga beberapa perpustakaan yang akan dijalaninya. Tuhan bersama agar semua yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar, semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, tuntun kami semua Tuhan, kuatkan kami menjalani hidup ini, antar kami ketika kami pulang ke rumah masing-masing tiba dengan selamat dalam damai sejahtera Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita bersama-sama mengatakan, bila kubuka mataku dan lihat wajah-Mu ku terkagum, mengenal-Mu. Kulihat
saudara dan anak-anak, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi dunia, supaya keselamatannya sampai ke ujung bumi. Pergilah, hiduplah di dalam terang Kristus, dan nyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Syukur kepada Allah, Roh Kudus kiranya menolong saya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita nyanyikan Syukur Hatiku Percaya. Bersyukurlah kepada Tuhan dan selamat malam. Tuhan memberkati.